Halo, berjumpa lagi dengan Cucan Channel, tempatnya belajar dan berbagi. Tadinya di video kedua ini saya akan bahas cara monetisasi ya. Tetapi ternyata mungkin teman-teman merasakan juga tidak mudah untuk mencapai 1000 subscriber atau 4000 jam tayang ya. Jadi di video ini saya akan fokus bantu teman-teman yang belum mencapai dua syarat monetisasi ini. Ya, saya akan kasih tips dan toolsnya. Simak terus videonya. Oke, kemarin di video pertama sudah dibahas tentang share di sosmed, grup, atau komunitas ya. Dan juga saya lupa tambahkan bahwa buat page di Facebook ya, khusus channel teman-teman. Apa sih manfaatnya ya? Ketika orang tertarik dengan channel teman-teman, akan mengajak kerjasama, endorse, ataupun tawaran pekerjaan atau apapun itu, dia lebih privacy menghubunginya lewat page di Facebook. Ini terjadi sama saya waktu itu. Dia komen di Facebook dulu, komen di YouTube, menawarkan untuk mengajar di sebuah platform, tapi waktu itu saya tolak ya, karena ya saya udah lagi kerja juga. Beberapa bulan kemudian dia message saya lewat page untuk menawari kerja lebih detail lagi. Jadi ini penting juga untuk teman-teman buat page di Facebook. Oke, kita akan masuk ke yang kedua. Nanti kita akan bahas tentang SEO ya, Search Engine Optimization. Dimana di sini kita main keyword supaya ada di halaman pertama Google atau YouTube. Bagus-bagus top 5 ya, masuk ranking 5 besar. Kemudian saya akan bahas juga tentang ads ya. Kita lihat bedanya yang kita iklankan dengan yang enggak ya. Ya pernah saya cuman 30.000 aja buat 2 hari misalkan. Nanti kita bahas lebih detailnya di depannya. Oke, sebelum masuk ke SEO sama ads, sekarang kita pahami dulu algoritma YouTube dalam mendefinisikan video yang bagus itu menurut YouTube apa sih kriterianya. Ya, terus pada saat kita upload, apa yang terjadi dengan video kita. Jadi ketika kita upload nih, kita akan dinaikin ke halaman pertama, bahkan masuk ke top 5 oleh YouTube. Dari situ YouTube akan melihat nih, ini bagus nggak videonya. Kalau bagus tetap bertahan, kalau jelek dia akan tenggelam ke dasar lautan. Jadi dari dua hal ini YouTube melihat video itu bagus enggaknya. Yang pertama adalah CTR atau click to rate. Ya, CTR ini artinya seberapa sering orang setelah mengklik thumbnail itu nonton video. Jadi benar-benar ini thumbnailnya menggoda apa enggak ya. Nah, tetapi setelah mengklik ya thumbnail itu masuk ke CTR, click to rate. Sekarang yang kedua, retensi penonton. Setelah mengklik thumbnail, orang-orang betah nggak dengan video kita, atau beberapa detik udah di close videonya. Nah, itu berarti retensinya kecil. Ini jelek videonya, akan tenggelam ke dasar lautan YouTube. Nah, kalau dua-duanya ini bagus, CTR-nya, retensinya, berarti sesuai, tidak clickbait. Jadi jangan clickbait ya, YouTube pinter. Ya, nah 2 poin ini harus perhatikan. Dan retensi penonton ini yang akan mempercepat 4000 jam. Ya, kenapa? Waktu itu saya buat video pembahasan UTBK ataupun ujian mandiri ya, di konten pawang matematika itu, durasinya teman-teman bisa lihat bisa sejam lebih ya, atau hampir sejam. Cuman karena kontennya orang butuhkan pembahasan itu ya, jadi mau berlama-lama juga mereka ilas-ilas aja ya, senang-senang aja. Akhirnya apa? Cepatlah tercapai 4000 jam. Jadi 4000 jam itu saya dapat waktu ujian mandiri gitu. Kalau subscriber saya dapat di UNBK sama UTBK. Nah, kalau teman-teman bisa bikin buat video yang panjang tapi menarik, orang mau menonton, itu akan mempercepat 4000 jam nanti. Ya, itu tips untuk yang retensi. Nanti banyak tips lagi di belakang ya. Simak lengkap videonya supaya nggak miskonsepsi. Nah, oke, setelah itu maka apa aja sih tool yang saya pakai dalam nge-YouTube ini? Yang sering pakai intens dari awal itu TubeBuddy. Yang kedua YouTube Studio. Nah, untuk yang K atau Keywords Everywhere ini saya nggak banyak pakai. Sesekali aja kadang melihat ranking berapa sih pawang matematika ini di Google gitu. Tapi kalau kalian
nanti coba, wah cocok, teruskan aja ya. Ini sebagai rekomendasi. Mungkin banyak lain juga sih yang belum saya sebutkan di sini ya. Tapi saya akan fokus di TubeBuddy sama YouTube Studio. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini TubeBuddy penampakan di smartphone ya. Install sama teman-teman untuk mempermudah ya. Ini penampakan di desktop yang ada gambar anak saya itu. Yang ketiga, YouTube Studio, ada beberapa pilihan juga, dashboard, video, playlist, komen, dan analitik. Kita bisa menganalisis dengan YouTube Studio ini. Oke. Nah, di sini untuk apa sih TubeBuddy ini? Efeknya apa sih kalau kita berhasil? Contoh video saya ini, statistik inferensial dari zaman awal saya upload sampai sekarang ini, hari kemarin saya search statistik inferensial, saya masih masuk ke top 2, ranking kedua di YouTube. Sebelumnya ini video itu ranking 1 terus. Jadi waktu saya pakai TubeBuddy ini memang bagus skornya ya. Nanti tentang skor mungkin belum paham, nanti di depan saya kan di itu depan nanti saya akan bahas ya. Jadi dari TubeBuddy ini kita bisa jadi ranking 2 nih. Kalau ngetik statistik inferensial, berarti kan sangat direkomendasikan sama YouTube. Ini termasuk CTR-nya bagus dan retensinya juga bagus. Oke. Yang kedua, PenMaba UNJ. Ya, video yang tahun ini PenMaba UNJ-nya itu saya masih ranking kedua. Ya, karena punya histori yang bagus. Di tahun pertama kemarin juga bisa 18 ribuan yang nonton dalam waktu 7 hari. Jadi saya upload videonya H-7. Ya, setelah seminggu itu udah 18.000. Nah, tahun ini ada yang nonton juga tuh sampai 5 ribuan, jadi 23.000 sekarang. Jadi termasuk retensi penontonnya bagus, CTR-nya juga bagus. Kalau klik PenMaba UNJ, saya ada di ranking kedua. Jadi orang pasti langsung dong ngeklik memilih itu. Ini gara-gara TubeBuddy. Ini juga konten anak-anak, saya masih ranking kedua. Ya, cuman nulisnya kan harus banyak, mengenal profesi dokter hewan anak gitu ya. Oke. Nah, di sini ada logo TB, terus titik biru ya. Itu kalau diklik nanti muncul seperti ini, penampakan dari TubeBuddy. Ya, jadi di situ ada TB warna biru bulat. Kalian klik nanti muncul seperti ini. Nah, di sini kalian klik yang ada kata launch keyword explorer now. Nah, itu diklik nanti muncul seperti ini. Di situ masukkan keyword teman-teman. Mau mengupload video apa, judulnya apa, tulis dulu di sini. Sebelum diupload, cek dulu keywordnya bagus apa enggak. Nah, setelah ketik keywordnya, baru klik explore. Contoh saya begini. Saya waktu ngeklik statistik inferensial kelas 12, waktu saya mau mengupload videonya itu, di explore diklik muncul seperti ini warna pelangi, ya, merah, kuning, hijau. Di sini katanya good, ya, 46. Nah, apa artinya warna pelangi ini? Sama kayak di lampu merah. Kalau merah berarti berhenti. Oh, jangan dipakai, keywordnya jelek. Kalau hijau mendekati ke kuning mendekati ke hijau, itu berpotensi lah keywordnya ini rame nantinya. Nah, kalau yang bagus kalian kalau bisa teman-teman itu ya hijau lah ya. Jadi kalau hijau itu bagus keywordnya gitu. Nah, cuman di sini itu ada dua ya, ada weighted sama unweighted ya. Di atasnya pelangi ya, bisa baca teman-teman. Ada unweighted, ada weighted. Nah, untuk yang gratis, versi gratis TubeBuddy-nya itu cuma menampilkan unweighted aja. Yang artinya itu berarti dia secara umum. Oke, nanti saya jelaskan ya. Saya masih ke keyword dulu. Keywordnya tadi statistik inferensial kelas 12. Coba sekarang saya ganti keywordnya statistik inferensial doang. Nah, ternyata very good. Wah, keren banget. Ini artinya apa? Yang warna hijau ya, unweighted ini saya jelaskan di sini. Jadi yang versi gratis ini, yang unweighted itu menunjukkan bahwa banyak orang yang lagi nyari nih statistik inferensial. Begitu. Nah, cuman ini unweighted ini ngomongin secara umum di per-YouTubean bahwa rame nih. Sampai sekarang ini hari kemarin saya klik masih rame statistik inferensial. Ya, jadi masih berpotensi kalau saya buat video lagi. Nah, cuman ini cuman versi gratis. Nggak ngomongin YouTube kita, channel kita ini bakal menang nggak sih nanti, bakal ranking 1 nggak ngomongin di sini. Nah, diomonginnya di mana? Di yang weighted. Weighted ini kalau kita klik nanti suruh bayar, suruh di-upgrade.
karena itu khusus versi berbayar yang minimal levelnya pro. Nah, kalau diklik weighted nanti muncul kalau 64 ya skornya di sini, itu very good-nya di weighted. Wah, itu berarti udah ngomongin channel kita itu bakal menang atau video kita bakal menang di persaingan per YouTubean. Itu kalau weighted. Kalau unweighted cuman ngomong lagi rame di per YouTubean nih. Nggak ngomongin video kita bakal menang apa enggak di halaman pertama YouTube atau top 5 YouTube, nggak ngomongin. Tapi kalau di weighted, kalau nilainya besar, very good, itu berarti kita bakal menang di persaingan itu. Oke. Nah, kemarin saya klik juga coba keywordnya itu Penmaba UNJ. Di sini langsung kelihatan bahwa fair 34, jelek di sini nilainya. Ya realistis aja. Sekarang orang siapa yang mau nyari Penmaba UNJ gitu ya? Orang udah pada kuliah. Kalau mau tes lagi masih lama. Jadi jelas sekali di sini nggak ada yang nyari. Kalau saya buat percuma, ngapain capek-capek bikin videonya, nggak bakal ada yang nyari videonya. Terlihat di sini adalah fair nilainya. Oke, segitu ya. Secara umum dulu saya kasih tahu gunanya TubeBuddy. Untuk lebih dalamnya nanti bisa dibuat video khusus ya. Nah, sekarang tadi kan itu ada summary, ada result ya. Nah, sekarang di result hasil video yang sudah kita tulis keywordnya. Misalkan Penmaba UNJ nih, di sini muncul ya sebelah sini nih, total search 3,7 ribu ya, mendekati 3,7 ribu. Artinya ada 3.700 video dengan keyword Penmaba UNJ. Ada exact matches in top result. Nah, yang persis sama dengan keyword Penmaba UNJ itu ada 27. Nah, dari 27 ini di situ ada you ya, Cucan Channel itu own 3 of 20 search result. Saya punya 3 dari 20. Jadi video saya itu masuk top 20 dari 3.700 video yang ada. Dan di sebelah sananya adalah Sigma TV UNJ, itu ada 4 video dia. Nah, ini seperti saingan saya. Jadi ada yang 4 video dari top 20 itu saya punya 3. Terlihat nih yang ini ranking 5 saya ya. Ranking 5. Ada lagi scroll ke bawah ranking 8 sampai ranking 12, 3 video saya. Itu result. Jadi dengan keyword Penmaba UNJ muncul nanti top 20-nya. Nah, nanti kita di sana ada enggak? Ya. Nah, untuk exact matches carilah mungkin yang di bawah 10 kali ya. Jadi yang saingannya sedikit gitu. Dan top resultnya jangan banyak-banyak dulu untuk video kalian yang channelnya masih baru tumbuh awal-awal gitu. Boleh dicoba ini ya di TubeBuddy. Nah, ini penampakan TubeBuddy di smartphone. Jadi kalian dimanjakan lah, dipraktiskan ya untuk mengedit nama, judul, tag, thumbnail. Di sini juga subscribernya itu real time ya. 3.200 itu real time di buletin ini ya. Nah, misalkan yang sebelah situ kan ada list video saya. Terus yang sebelah sini yang ada warna hijau ini checklist. Artinya apa? Ini nilai skor saya nih. Thumbnailnya udah bagus, checklist. Tagsnya udah bagus, checklist. Nah, kalau yang nggak bagus, itu ada 10 ya. Saya 9-nya hijau, 1-nya enggak. Itu berarti bagus skornya. Nah, kalau yang kurang bagus nanti warnanya kayak gini, warna kuning. Oh, tagsnya belum dimasukkan ke deskripsi tuh, warnanya tanda seru. Ini harus dibenerin nih supaya hijau warnanya. Title-nya nih bisa kepanjangan kalau nggak kependekan, harus diperbaiki nih, gitu. Jadi teman-teman di sini bisa aware lagi dengan videonya. Yang merasa udah bagus, ternyata di sini dikasih tahu, oh itu belum bagus. Penggunaan title, deskripsi, semua itu harus konsisten, kompak lah gitu. Kalau ada kata ini di judul Penmaba UNJ, di deskripsi ada, di tag ada, yang kita omongin juga ada, di thumbnail juga ada gitu. Itu yang bagus ya. Nah, selain itu di yang versi smartphone ini, oh ya, ini kalau TubeBuddy-nya belum bayar seperti ini. Jadi beberapa fitur aja. Untuk tagline nggak kasih tahu ya, upgrade require gitu. Jadi perlu di-upgrade ke yang level pro. Nah, kalau ngomongin pro-pro begini, teman-teman yang belum 1000 subscriber ada untungnya sih. Jadi TubeBuddy ngasih diskon 50%. Waktu itu saya cuman bayar $4 per bulan. Kurang lebih 60 ribuan lah gitu ya.
Ya, kalau yang udah di atas 1000 subscriber itu $8 dia. Yang level pro itu ya, level pro. Dan kerasa memang terbantu waktu itu saya untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam. Ya, pakai kartu kredit kalau nggak pakai PayPal untuk bayarnya. Nah, selain itu kita bisa mengedit teks juga ya. Kalau tadi ngelihat kuning teksnya, ya edit perbaiki. Di sini langsung bisa diedit. Juga bisa mengcopy video URL ya. Oh, untuk ngambil dari video ini nih misalkan. Bisa di-share juga di sini. Oke. Itu TubeBuddy ya. Secara umum saya jelaskan seperti itu. Jadi teman-teman selama ini buat video udah merasa kayaknya bikin video bagus banget nih gitu. Tapi kok malah tenggelam di lautan YouTube. Nah, ternyata mungkin belum analisis tuh keywordnya itu nggak ranking 1 gitu ya. Nggak bagus videonya, retensi penontonnya kecil gitu. Thumbnailnya nggak bagus juga, nggak menarik gitu. Nah, sekarang di SEO berikutnya tentang YouTube Studio ini sebenarnya lebih ke memudahkan juga ya. Analisis di sini saya sering pakainya. Ya, ada dashboard, ada video, ada playlist, komen sama analisis. Nah, ini penampakannya seperti ini. Ini realnya saya 3797 ya, belum nyampe 3200. Tapi di TubeBuddy dibuletin tadi. Nah, di sini saya lebih melihat analisis. Bisa lihat overview dalam 24 jam terakhir, 48 jam, 2 harian itu berapa views yang masuk. Terus real time views setelah publish video mana yang banyak viewsnya. Ya, watch time-nya dalam sebulan itu udah berapa menit gitu. Terus bisa juga dilihat discovery, impression. Nah, di sini ada CTR tuh yang 4,8%, itu CTR-nya. CTR ini dari 2 sampai 10 kalau nggak salah rate nilainya. Jadi kalau 8, 9 tuh bagus banget CTR-nya. Berarti dia banyak, sering banget diklik ya, thumbnailnya menggoda, itu CTR ya. Terus ada juga di sini video kita itu ternyata dari mana sih? Ternyata suggested video direkomendasikan sama YouTube itu sebanyak 37%. Berarti bagus nih. Ada YouTube search. Nah, kadang ketika klik sesuatu ada tulisan bread ke bawah kan, direkomendasiin tuh apa namanya ya, list tuh apa namanya, keyword apa namanya, di search ya, di search bar tuh YouTube tuh muncul tuh YouTube search. Eksternal kayak misalkan sosmed gitu ya. Nah, kalau di save offline ya, di YouTube di HP suka ada save offline tuh masih masuk ke sini, ada YouTube feature. Dia masih tetap kedetek walaupun udah di save offline. Lewat WhatsApp saya 31%, padahal saya nggak share di WhatsApp. Bisa jadi ini orang lihat share di Facebook saya kan, terus di share di WhatsApp-nya. Itu banyak juga. Nah, dari top YouTube search term saya kelihatan di sini video statistik inferensial nih 6,2% tertinggi ya di pencarian. Jadi masih banyak yang nyari orang. Di sini kita bisa melihat juga ternyata 50-50 lah ya, kebanyakan cewek yang nonton video saya itu. Ya hampir mendekati sama. Umurnya juga anak sekolah 13 sampai umur 44 juga ada, mungkin para guru juga pengajar nonton. Nah, di YouTube Studio ini itu ya, dari TubeBuddy, terus YouTube Studio. Nah, di sini saya udah pakai cara lain, yaitu nebeng di video orang. Nebeng di video orang ini yang lagi trending. Saya eksperimen di sini yang lagu Haridang ini. Di sini kelihatan bahwa SEO skornya 90. Ya. Kalau untuk yang terbatas waktunya, nebeng di video orang ini bisa jadi solusi. Karena apa sih nebeng video orang itu? Misalkan waktu saya mau bikin video tutorial lagu Haridang, saya klik dulu di YouTube. Yang ranking 1 siapa nih? Oh, si channelnya Uyeton tuh. Ya udah, saya upload video. Judulnya, deskripsinya, tagnya saya ambil dari video dia. Tapi yang berhubungan dengan secara umum gitu. Kalau yang identitas kayak channelnya namanya Uyeton ya jangan dimasukkan, karena channel saya namanya Cucan Channel gitu. Jadi yang berhubungan identitas sebuah channel ya jangan di copy bener-bener. Kita mengcopy secara umum, di judul, tag sama deskripsi itu ya yang secara umum aja, bukan yang ngomongin identitasnya dia gitu. Bahkan di video ini saya di deskripsinya ada promoin juga ya. Nah, karena ada yang kena klaim copyright, ini saya ini klaim doang sih, aman sebenarnya, nggak apa-apa, cuman berbagi penghasilan iklan aja.
Waktu itu saya karena kita lagi undang-undangnya nggak enak ya, harus izin atau apa. Sebenarnya saya aman sih kalau bukan teguran, saya cuman klaim aja. Di menit keberapa sampai keberapa itu saya kena klaim. Akhirnya saya buang aja. Sehingga video ini agak kurang, ada yang kurang gitu karena ada yang saya buang beberapa menit yang kena klaim copyrightnya. Padahal itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya biar aman aja ya saya buang. Jadinya mungkin yang nonton ini agak aneh, kok ke skip videonya. Walaupun SEO-nya udah bagus gitu, mungkin mereka kecewa juga dengan isi videonya. Ya ini pelajaran juga nanti ke depannya. Ya ini nebeng di video orang, jadi judulnya, deskripsinya, tagnya samain aja gitu. Terus videonya kita perbaiki kualitasnya dari saingan kita ya. Ini cukup berhasil ya dengan nebeng di video orang. Bisa ya, jadi sebelum upload cek dulu yang lagi trending videonya siapa, barulah kita copy judulnya, tagsnya, deskripsinya. Supaya apa ini? Supaya direkomendasikan. Jadi orang ketika masuk ke channelnya yang lagi trending, itu nanti kita akan nongol di sebelah kanannya, akan direkomendasikan ya, karena sama dia SEO-nya, tags, deskripsi sama tagsnya, sama judulnya, title. Oke, selain nebeng di video orang ya, bisa juga temen coba ya. Nah ini lagu Haridang ya, channel page 74,2% itu muncul di halaman YouTube tuh. Nongol aja di halaman YouTube saya, karena SEO-nya cukup gede tadi ya, 90. Di YouTube search juga saya muncul 22,5%. Nah, oke, audience retention di sini ya nggak nyampe 2 menit ya, nggak lama ya. Mungkin tadi kecewa isinya kok ada yang hilang nih, saya buang ya, kena klaimnya. Oke, terus yang ketiga saya juga nyoba ya, coba iklankan di Google Ads gitu. Ini sedikit penampakannya seperti ini ya. Di situ kelihatan bahwa ada dua video yang sedang saya iklankan, yaitu cara pasang CCTV sama cara buat channel YouTube dari awam sampai gajian, yang kemarin saya iklankan juga. Budgetnya nggak gede-gede amat lah, saya budgetin 30.000 tuh buat 2 hari, status sudah ended, udah selesai ya. Jadi kalau weekend saya Sabtu Minggu saya iklanin 30.000 budgetin. Dan ini beda memang dengan video-video lainnya, tiba-tiba udah ribuan aja penontonnya ya. Contohnya yang CCTV ini, dulu awalnya 100-200 views, saya pas cek lah kok udah 1.800 gitu ya. Watch time 7.000 menit ya, hampir 8.000-an menit gitu. Memang kerasa bedanya yang diiklankan. Nah di sini saya ngejelaskan cara iklankannya karena agak panjang ya. Nanti kalau kalian butuh bisa tulis di kolom komentar, coba dong tutorial di Google Ads tuh gimana ya. Jadi kita sebenarnya deposit dulu saldo ya, pakai kartu kredit, kalau nggak pakai ini PayPal. Nanti kita masukin saldo ya, ada pajak, nanti PPN. Nanti di situ baru kita pakai berapa dari saldo itu, 30.000 dulu 2 hari, 50.000 sehari gitu. Kalau semakin gede ya semakin banyak audien yang kita capai. Terus page Facebook boost post. Nah di sini ada boost post ya. Jadi kalau ini berbayar juga ya. Kalau kita klik boost post itu dibantu nanti ngepostnya lebih luas lagi sama Facebook. Ya itu juga sama, kalau diklik boost post ini nanti ada transaksi, mau berapa budgetnya, berapa hari diiklankannya gitu. Ini sudah pernah saya coba dulu ya waktu TBK, cuman momennya saya nggak pas, masih lama udah saya iklankan, jadi kurang sesuai target gitu ya. Bagusnya udah mau H-30 lah kali ya iklankan boost post ini. Pak dulu saya bayarnya 50.000 berapa hari gitu, dan memang banyak yang melihat. Oke, dari cara cepat 1000 subscriber 4000 jam, tips dan tools ini ringkasannya seperti ini ya. Jadi untuk subscribe saya nggak perlu ngajak lah ya kan, karena orang udah tahu lah cara subscribe itu kayak gimana. Kalau kita buat video yang bagus, menarik ya, itu auto subscribe mereka itu. Kasih contoh aja kayak di channel Pawang Matematika ini kan muncul subscribe, klik. Kalau nggak dipermudah ya, di sudut sana itu ada logo merah subscribe, nah tinggal klik langsung subscribe kan. Jadi dipermudah aja mereka dengan subscribe. Kalau kontennya bagus mereka akan klik itu. Nah untuk 4000 jam ini triknya adalah, tipsnya tadi ya, tantangan teman-teman, buatlah video yang menarik. Nah menarik tapi lama.
gitu durasinya, sehingga bisa cepet tercapai 4000 jam ini. Saya dulu buat pembahasan itu katakanlah sejam nih, orang rata-rata setengah jam nontonnya, berarti butuh 2 orang untuk sejam. Kalau ingin 4000 butuh 8000 orang. Nah, kalau kita bagi lagi 8000 itu dengan 8 video, tiap video cukup 1000 orang berarti. Nah, teman-teman di sini, ayo tantangannya sekarang buat video yang menarik dengan durasi lama. Nah, biar cepet 4000 jam begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya yang saya lakukan. Kalian tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan lain atau tutorial-tutorial lainnya ya. Jadi kalau ini udah sukses kalian mencapai 2 syarat tadi, baru di video ketiga saya akan coba bahas cara ngedaftarinnya ke YPP ya, untuk monetisasi. Oke, segitu dulu ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.